Pertama, kita akan melakukan simulasi tentang pembentukan bayangan. Nah, kita menggunakan aplikasi Physics Classroom. Pertama, kita menggunakan cermin dahulu. Nah, jika benda saya letakkan pada ruang 1, maka bayangan yang terbentuk itu tegak, mayat, tegak, dan diperbesar. Jika saya pindahkan benda pada ruang 2, bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, jika kita letakkan pada ruang ketiga, maka bayangan yang terbentuk itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, dapat kita lihat jika benda tersebut terdapat di ruang 3, maka bayangannya pasti akan ada di ruang 2, karena jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Kita lanjut menuju lensa. Nah, kita pertama menggunakan lensa cembung terlebih dahulu. Jika saya letakkan benda pada ruang 1, bayangan benda yang terbentuk itu nyata, tegak, dan diperbesar. Jika saya letakkan pada ruang 2, bayangan yang terbentuk itu mayat, terbalik, dan diperbesar. Jika di ruang ketiga, yang terbentuk itu mayat, terbalik, dan diperkecil. Kita coba jika menggunakan lensa cekung, apa yang terjadi? Nah, bisa dilihat jika benda tersebut berada di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3, ternyata bayangan bendanya itu tetap di ruang 1, dan sifat bayangannya itu nyata, tegak, dan diperkecil. Jadi pada lensa cekung ini, dimanapun benda tersebut berada, bayangannya itu tetap ada di ruang 1. Selanjutnya kita menuju ke pembelokan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini terdapat medium 1 dan ini medium 2. Nah, mediumnya itu ada udara, air, dan gelas. Kita menggunakan medium 1 itu udara dan kedua itu udara. Mari kita coba. Nah, jika kita letakkan busur di sini, tidak ada pembelokan ya, karena sudutnya itu 180. Kemudian kita coba jika medium kedua itu menggunakan air. Nah, dapat terlihat sudutnya itu yang tadinya 45 menjadi 30. Jadi itu terjadi pembelokan yang mendekati garis normal. Selanjutnya kita ganti medium kedua dengan gelas. Nah, terlihat semakin garisnya itu semakin mendekati garis normal. Kita coba jika medium 1 menggunakan air dan medium 2 itu menggunakan udara. Nah, terjadi pembelokan juga, akan tetapi menjauhi garis normal, dan di sini juga terdapat pemantulan. Kita coba jika medium keduanya itu air. Nah, terlihat jadi jika medium 1 dan medium kedua itu sama, maka tidak terjadi pembelokan atau disebut merambat lurus. Nah, kita coba jika menggunakan gelas. Semakin mendekati garis normal. Nah, kita coba jika medium 1 menggunakan gelas, kemudian medium kedua menggunakan udara. Nah, ternyata tidak terjadi pembelokan, akan tetapi hanya terjadi pemantulan saja. Kemudian jika menggunakan medium kedua air itu sama seperti tadi, semakin mendekati garis normal.
akan tapi jika medium ke 1 gelas, 2 gelas sama seperti tadi, jika medium 1 dan kedua itu sama, maka tidak terjadi pembelokan. Ya, selanjutnya kita menuju ke pembiasan cahaya. Nah, di sini kita letakkan terlebih dahulu prisma segitiga. Kemudian kita menggunakan mode gelap. Kita nyalakan. Nah, terlihat di sini terjadi pembiasan, terlihat pada cahaya yang berwarna-warni seperti pelangi. Jadi di sini terdapat pembiasan cahaya.